Cerita film ini dimulai dengan seorang wanita bernama Gabriela, atau saya singkat aja ya jadi Ella. Hari ini dia sangat bersemangat karena akan mempresentasikan model rumah dengan panel surya yang tentu aja ramah lingkungan. Sambil menunggu rekan kerjanya, Ella tiba-tiba mendapat pesan kalau dia bisa memenangkan sebuah penginapan yang terletak di New Zealand. Tapi saat rekan kerjanya datang, seorang atasan bernama Chad meminta Ella untuk memundurkan waktu presentasinya menjadi minggu depan. Kemudian di malam hari, si Ella bertemu dengan pacarnya bernama Dean yang merupakan seorang pengacara. Ella pun berniat mengajak Dean untuk tinggal bersama karena sampai sekarang mereka masih tinggal terpisah. Bahkan si Ella ini memperlihatkan rancangan lemari baru di apartemennya untuk menaruh pakaian mereka. Tapi sayangnya si Dean ini menolak untuk tinggal bersama dengan berbagai alasan. Keesokan paginya, Ella dan para pekerja lain gak bisa masuk ke dalam gedung kantor karena ternyata perusahaan tersebut tiba-tiba gulung tikar. Dan sejak hari itu, Ella sibuk mencari lowongan pekerjaan di perusahaan lain. Ella kemudian memberitahu Dean kalau dia ingin membuka bisnis sendiri dan kembali membahas tentang keinginannya untuk tinggal bersama. Namun Dean tetap menolak permintaan tersebut sehingga Ella merasa tambah kecewa dan memutuskan untuk menyudahi hubungan mereka. Ella yang merasa patah hati pun hanya bisa bersedih sambil melihat foto-foto kenangan waktu mereka masih berpacaran. Dan tiba-tiba Ella mendapat email lagi tentang penginapan di New Zealand. Ternyata penginapan itu bisa dia dapatkan secara gratis jika menang dalam menulis karangan tentang hidup di pedesaan. Ella pun tertarik dengan tawaran itu dan mulai menulis karangan sesuai imajinasinya. Lalu di pagi hari, Ella langsung melihat pengumuman kalau dialah yang memenangkan penginapan tersebut. Hal itu membuat Ella bersemangat untuk pergi ke New Zealand dan sementara menitipkan apartemen pada sahabatnya. Singkat cerita, Ella tiba di sebuah kota kecil bernama Beechwood dan kesulitan dalam mendapatkan sinyal di ponselnya. Tanpa sadar, koper Ella bergerak sendiri sampai ditabrak sebuah mobil dan jatuh berantakan. Nah, ternyata pemilik mobil itu adalah seorang pria yang sangat ramah bernama Jake dan merupakan penduduk asli kota Beechwood. Di sana, Jake sempat menawarkan tumpangan untuk menuju ke penginapan milik Ella, namun dia menolaknya. Ella akhirnya berjalan kaki menuju ke pusat kota Beechwood dan mampir ke kafe kopi yang pemiliknya adalah pasangan gay bernama Peter dan Manaki. Mereka berdua juga merupakan orang-orang yang sangat ramah sehingga Ella menanyakan letak penginapan Bellbird dan mengatakan kalau dia adalah pemiliknya yang baru. Setibanya di tempat tujuan, Ella langsung membuka kotak surat yang berisi foto penginapan, surat-surat penting, dan kunci penginapan yang membuatnya bersemangat. Tapi ternyata foto penginapan dan kondisi aslinya sangat jauh berbeda hingga dia kehilangan semangatnya barusan. Selain itu, Ella sampai mengalami kejadian buruk karena kondisi bangunan yang udah rapuh dan terlihat nggak keurus sekian lama. Bahkan Ella juga dikejutkan oleh seekor kambing yang bersembunyi di dalam lemari hingga dia berlari keluar dan bertemu dengan seorang tamu wanita. Tamu wanita itu kemudian memperkenalkan dirinya bernama Charlotte dan memberitahu kalau kambing yang tinggal di penginapan ini bernama Gilbert. Di sana, Charlotte juga bercerita kalau dulunya penginapan ini dimiliki oleh seorang wanita bernama Mabel. Seharusnya penginapan ini diwariskan pada cucu Mabel yang sekarang menjadi warga negara Denmark. Charlotte pun mengatakan kalau cucunya itulah yang mengadakan lomba mengarang yang berhadiah penginapan ini. Lalu di malam hari, Ella terus mengalami kejadian yang gak mengenakan sampai dia sendiri gak bisa tidur dengan tenang. Bahkan di pagi harinya, kejadian itu terus berlanjut hingga membuatnya kesal dan terpaksa pergi ke pusat kota. Sesampainya di toko bangunan, Ella gak sengaja bertemu dengan Jake yang ingin menolongnya dalam memperbaiki keran air.
Namun Ella menolak dan menjadi heran kenapa Jack selalu tiba-tiba muncul di depannya. Setelah itu Ella bertemu dengan pemilik toko bernama Norman untuk membayar barang-barang yang ingin dibelinya. Ella pun bertanya apakah Norman mengenal seorang tukang yang bisa membantunya untuk merenovasi penginapan. Norman kemudian mengatakan pada Ella agar dia berbicara pada seorang insinyur handal yang bernama Jack Tyler. Dan ternyata Ella baru mengetahui kalau pria barusan bernama Jake sehingga dia membatalkan niatnya untuk mencari tukang. Ella kemudian datang ke kantor daerah Beechwood untuk mencari blueprint penginapan Bellbird. Di sana dia bertemu dengan pekerja bernama Hannah yang menceritakan kalau zaman dulu penginapan itu sangat terkenal. Setelah itu, Ella pergi ke kafe kopi dan bercerita kalau dia akan merenovasi penginapannya menjadi ramah lingkungan. Dan di hari yang sama, Ella memesan semua bahan yang dia perlukan dari Norman untuk merenovasi penginapan tersebut. Keesokan paginya, Ella pergi ke toko tanaman dan bertemu dengan pemilik toko yang bernama Sally. Tampaknya Sally udah mengetahui tentang Ella dari warga lain dan dia dengan senang hati untuk memilihkan tanaman yang berguna bagi penginapannya. Nah, ternyata di toko itu juga ada Charlotte yang mendengar kabar kalau Ella menolak tawaran dari Jack dalam merenovasi penginapan. Charlotte juga mengundang Ella untuk datang ke rumahnya karena tampaknya ada sesuatu yang ingin dia bicarakan. Setibanya di penginapan, Ella mulai bekerja untuk membersihkan halaman dan berusaha untuk memelihara Gilbert. Dan di hari berikutnya, Ella kemudian datang ke rumah Charlotte yang tampaknya gemar mengkoleksi boneka. Tiba-tiba Ella mendapat pesan dari Dean sehingga Charlotte menjadi penasaran tentang kisah cintanya. Charlotte akhirnya mengatakan tujuannya mengundang Ella karena berniat membeli penginapan tersebut yang udah dia inginkan sejak lama. Bahkan Charlotte langsung menuliskan cek dengan angka yang cukup menggiurkan, namun Ella mengatakan masih ragu untuk menjualnya. Setelah pulang dari rumah Charlotte, Ella kembali ke toko tanaman dan tiba-tiba Jack juga muncul di tempat tersebut sehingga dia segera bersembunyi. Namun sayangnya Ella ketahuan dan dia berusaha untuk mengalihkan pembicaraan karena merasa malu. Lalu ketika Jack pergi, Sally bercerita kalau Jack adalah pria yang baik dan pernah berpacaran dengan seorang wanita. Namun 3 tahun yang lalu wanita tersebut meninggal dan sejak saat itu Jack belum memiliki pacar. Gak lama kemudian datang seorang pria bernama Corey yang merupakan seorang dokter dan pelanggan setia di toko Sally. Ella pun bisa merasakan kalau Corey menyukai Sally sehingga dia memberi saran agar Sally mendekati Corey duluan. Lalu di sore hari, tiba-tiba Ella mendapat telepon dari Chad yang baru aja membuka bisnis sendiri dan menawarinya pekerjaan. Ella kemudian datang ke cafe Peter dan lagi-lagi gak sengaja bertemu dengan Jack yang akhirnya mengajak Ella untuk makan bersama. Setelah selesai makan, mereka mulai sedikit mengobrol tentang kebiasaan Ella di Amerika. Tapi tiba-tiba Ella bersin yang membuat semua orang curiga kalau dia sedang sakit. Keesokan paginya, si Ella ini benar-benar sakit dan tiba-tiba Sally datang bersama Corey untuk mengecek keadaannya. Bahkan Manaki juga datang membawakan sup bagi Ella, termasuk Jack yang ingin membantunya untuk memperbaiki keran air. Karena kejadian itu Ella merasa nggak enak kalau dia udah merepotkan banyak orang. Namun ternyata mereka semua memang berniat untuk membantu Ella yang telah mereka anggap sebagai keluarga. Beberapa hari kemudian, Ella datang ke sebuah perayaan di kota itu dan bertemu dengan Charlotte yang bertanya soal tawarannya tempo hari. Namun Ella mengatakan kalau dia belum siap menjual penginapan itu yang membuat Charlotte kesal. Sebenarnya tujuan utama Ella datang ke perayaan itu adalah untuk mengajak Jack bergabung dalam renovasi penginapan Bellbird. Ternyata Jack setuju dengan ajakan tersebut dengan ketentuan biaya renovasi ditanggung mereka berdua dan jika laku terjual hasilnya juga akan dibagi sama rata. Akhirnya sejak hari itu, mereka berdua mulai bekerja sama untuk merenovasi penginapan Bellbird.
Dan ketika mereka menghancurkan sebuah dinding, Ella nggak sengaja melihat tumpukan surat yang tersembunyi. Nah, ternyata surat-surat tersebut merupakan surat cinta yang membuat Ella penasaran kenapa disembunyikan di dalam tembok. Jack pun menjelaskan kalau hal itu merupakan kebiasaan orang zaman dulu yang dipercaya bisa mendatangkan keberuntungan. Suatu ketika, Charlotte datang kembali untuk membeli pupuk ke toko Sally yang ternyata udah habis diborong oleh Ella. Hal itu membuat Charlotte jadi tambah kesal dan mulai berpikir tentang rencana buruk untuk mengerjai Ella. Jack kemudian mengajak Ella ke rumahnya untuk mengambil beberapa peralatan yang ketinggalan. Ceritanya, rumah tersebut dibangun oleh kakek dan nenek Jack pada tahun 60-an. Jack bercerita kalau dia baru menempati rumah ini selama 3 tahun sejak kematian pacarnya yang bernama Megan. Sebelumnya, Jack menyewa tempat tinggal di tengah kota Beechwood agar dia dan Megan tinggal berdekatan. Lalu ketika kembali, mereka berdua langsung memasang panel surya yang merupakan impian Ella untuk membuat rumah hemat energi. Dan setelah mereka selesai bekerja, Ella bercerita tentang bagaimana dia bisa memenangkan penginapan ini. Sebelum Jack pulang, dia mengatakan pada Ella agar besok mereka mengambil hari libur. Dan ternyata Jack ingin mengajak Ella jalan-jalan untuk menikmati pemandangan alam Beechwood yang belum pernah Ella kunjungi. Ella dan Sally kemudian berbelanja pakaian ke sebuah toko dan di sana ternyata ada Charlotte yang menguping pembicaraan mereka. Charlotte pun mendapat kesempatan mengambil ponsel Ella untuk mengirim pesan pada Dean agar menyusulnya ke New Zealand. Keesokan harinya, Jack mengajak Ella untuk piknik di pinggir pantai sambil menikmati makanan yang udah mereka siapkan. Dan ternyata si Ella ini membawa surat-surat cinta yang mereka temukan di penginapan. Mereka berdua kemudian membaca surat-surat tersebut yang ditulis oleh Mabel atau pemilik penginapan sebelumnya bagi sang kekasih yang ikut dalam Perang Dunia Pertama. Dalam surat itu tertulis ungkapan rindu Mabel dan doa bagi kekasihnya agar pulang dengan selamat. Setelah membaca surat itu, Ella pun mengatakan kalau dia sangat bahagia bisa mengajak Jack untuk merenovasi penginapan Bellbird. Ella juga mengajak Jack untuk berenang di pantai dan bersenang-senang. Sesampainya mereka di rumah, Ella tiba-tiba mendapat telepon dari Chad yang memintanya untuk segera pulang ke Amerika dan bekerja padanya. Tawaran itu pun membuat Ella ragu dan Jack yang terlihat kecewa karena pikirnya mereka berdua udah menjalin sebuah hubungan yang lebih dari sekedar teman. Akhirnya sejak saat itu, Jack dan Ella melanjutkan renovasi penginapan tanpa berbicara satu sama lain. Setelah semuanya selesai, Jack dan Ella hanya berbicara tentang hari di mana mereka akan mengadakan pesta pembukaan sekaligus mencari calon pembeli penginapan tersebut. Beberapa hari kemudian, tibalah hari di mana pesta pembukaan itu diadakan dan mereka berdua mengundang teman-teman terdekat beserta warga kota. Ella pun berusaha untuk berbicara kembali dengan Jack yang masih terlihat dingin dan sedikit kecewa. Tapi tiba-tiba, Dean muncul di tempat tersebut yang membuat Ella bingung karena dia nggak pernah memintanya untuk datang ke New Zealand. Nggak lama kemudian, Charlotte menghampiri mereka yang tanpa basa-basi membahas tentang hubungan lama Ella dengan si Dean. Ternyata, si Dean ini datang ke New Zealand bersama dengan seorang wanita bernama Olive yang berniat untuk membeli penginapan tersebut. Jack dan Ella pun memperlihatkan kalau penginapan itu memiliki panel surya untuk menghemat penggunaan listrik dan bisa dikontrol menggunakan ponsel. Setelah mereka berkeliling, Olive langsung menuliskan nominal harga yang sangat menggiurkan, namun Ella menjadi ragu untuk menjualnya. Dan karena Dean terus mengganggu, Jack akhirnya memutuskan sendiri untuk menerima tawaran Olive. Sally yang melihat kepergian Jack segera mengejarnya karena dia tahu kalau Jack dan Ella saling mencintai. Sally lalu menyuruh Jack untuk mengungkapkan perasaannya pada Ella, tapi tiba-tiba mereka mendapat pesan kebakaran yang terjadi di rumah Charlotte. Setibanya mereka di sana, Jack masuk untuk menolong satu orang yang masih ada di dalam, sedangkan teman-teman yang lain berusaha untuk memadamkan api.
Charlotte yang baru tiba juga ikut masuk untuk menyelamatkan boneka-bonekanya, dan kejadian itu berakhir ketika Jack berhasil membawa keluar seorang pria tua dengan selamat. Keesokan paginya, Ella mengatakan kalau Dean adalah pria yang baik, namun mereka berdua nggak bisa menjalin hubungan lagi seperti dulu. Setelah itu, Ella pergi ke kantor bank untuk mengurus penjualan penginapan Bellbird kepada Olivia. Tapi tiba-tiba Charlotte juga datang ke tempat itu dan mengaku kalau dialah yang menggunakan ponsel Ella untuk meminta Dean datang ke New Zealand. Karena pengakuan tersebut, Ella jadi berubah pikiran dan membatalkan niatnya untuk menjual penginapan Bellbird kepada siapapun. Beberapa hari kemudian, Jack menemui Ella di penginapan dan memberikan sebuah surat cinta untuk mengungkapkan perasaannya. Mereka berdua akhirnya sepakat tinggal bersama untuk mengelola penginapan tersebut yang sekaligus menutup cerita film ini dengan happy ending. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak ya karena teman-teman semua udah nonton video ini. Saya juga mohon maaf kalau ada salah sebut atau salah ucap nama karakter di film ini dan lain sebagainya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video yang berikutnya.